Shalom jemaat Tuhan, kita bersyukur karena pada hari ini kita kembali boleh beribadah bersama dalam ibadah online Gereja GKI Gracia. Kita bersyukur penyertaan Tuhan dan anugerah Tuhan senantiasa menyertai kita sampai saat ini, sehingga kita boleh menikmati berkat kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Jemaat Tuhan, saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri dan kita mau menyanyikan pujian PPK nomor 138, Nyamanlah Jiwaku. Bila damai mengiringi jalan hidupku, rasa aman di hatiku, dan kesusahan menimpa aku, telah Kau ajarkan mengingat firman-Mu. Bila damai mengiring jalan hidupku, rasa aman di hatiku, dan kesusahan menimpaku, telah Kau ajarku mengingat firman-Mu. Nyamanlah jiwaku, nyamanlah, nyamanlah jiwaku. Bait kedua, dalam pergumulan dan pencobaan, Kristus memberikan jaminan dan memperdulikan kepapaanku. Darahnya membasuh jiwaku. Nyamanlah jiwaku, nyamanlah, nyamanlah jiwaku. Tuhan lekaskanlah, harinya tiba, iman pun akan tampaklah. Tuhan lekaskanlah, harinya tiba, iman pun akan tampaklah, dan sangkakala pun akan berbunyi. Tuhan akan turun ke bumi. Nyamanlah jiwaku, nyamanlah, nyamanlah jiwaku, nyamanlah jiwaku, nyamanlah jiwaku, nyamanlah, nyamanlah jiwaku.
Jemaat Tuhan, nas pembimbing kita hari ini terdapat di dalam Mazmur pasal 96 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Kita akan masuk dalam saat teduh. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kekal setia memelihara setiap ciptaan tangannya yang ajaib. Turunlah atas kita sekalian, damai sejahtera, anugerah dari Allah Bapa, anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan dari Allah Roh Kudus. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Apapun yang kita alami saat ini tidak mengurangi sukacita ketika kita memuji Tuhan, karena kita percaya sukacita yang abadi, sukacita yang sejati hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari jemaat Tuhan, kita memuji Tuhan. Dalam PPK nomor 13, pujilah Allah. Pujilah Allah karena kasih-Nya mengutus Yesus yang mati dan telah bangkit. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan, kasih-Nya besar. Pujilah Allah karena terang-Nya memimpin kita menuju keselamatan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan, kasih-Nya besar. Bait ketiga, pujilah Allah, anak domba Allah. Pujilah Allah, anak domba Allah, yang menanggung dan menghapuskan dosaku. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan, kasih-Nya besar. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan, kasih-Nya besar. Mari jemaat Tuhan, saya mengundang kita bangkit berdiri bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat. Kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan, disilahkan duduk.
Saat ini kita akan menaikkan doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Kita akan berdoa khususnya untuk situasi saat ini. Kita berdoa supaya Tuhan nyatakan kuasa-Nya, supaya situasi virus corona saat ini dapat dipulihkan oleh Tuhan. Kita juga berdoa untuk pemerintah supaya Tuhan memberikan hikmat, supaya mereka dapat mengatasi situasi ini dengan baik. Mari jemaat Tuhan, saya akan pimpin kita di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk kasih setiamu dalam hidup kami ya Tuhan. Kami bersyukur Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun, meskipun di tengah-tengah persoalan dan pergumulan yang kami alami dalam hidup ini. Tuhan, Engkau sangat mengasihi kami ya Tuhan. Dan saat ini kami mau berdoa ya Tuhan, Tuhan kami menyerahkan pergumulan kami, khususnya dengan situasi dunia saat ini, di mana virus corona melanda ya Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau menyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Engkau memampukan kami untuk menjalani hidup kami melalui lewat situasi ini ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan, kami tetap berpegang teguh kepada Tuhan dan Engkau memberkati kami. Dan Tuhan, kami berdoa untuk pemerintah, kiranya Engkau memberikan hikmat kepada mereka ya Tuhan, agar mereka dapat mengatasi situasi ini ya Tuhan. Kau berikan jalan keluar, agar situasi ini dapat dipulihkan dan kami dapat melakukan setiap pekerjaan kami seperti biasanya ya Tuhan. Kau memberkati jemaat Tuhan, khususnya jemaat Tuhan GKI Gracia, dalam setiap kehidupan yang ada. Biarlah berkat-berkat Tuhan senantiasa tercurah bagi jemaat Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Hormat diberi bagi Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya termulia. Amin. Amin. Jemaat disilahkan duduk. Seringkali kita tidak mengerti apa yang Tuhan perbuat dalam hidup kita. Akan tetapi dengan iman kita percaya bahwa Tuhan senantiasa memelihara hidup kita hari lepas hari. Mari jemaat Tuhan, kita memuji Tuhan. Kita membuka PPK nomor 174. Ku tahu siapa yang ku percaya. Ku tak mengerti anugerah Tuhan yang diperbuatnya bagiku. Tak layak ku terima kasih Kristus, tebusku jadi miliknya. Namun ini yang ku percaya, bahwa Dia dapat memelihara apa yang telah ku serahkan waktu aku percaya. Betapa heran aku dapatkan iman yang menyelamatkanku, dan percaya kepada firman-Nya, beroleh damai di hati. Namun ini yang ku percaya, bahwa Dia dapat memelihara apa yang telah ku serahkan waktu aku percaya. Baik ketiga, ku
tak mengerti kuasa Roh Kudus mengubah orang berdosa. Ku tak mengerti kuasa Roh Kudus mengubah orang berdosa. Meyakinkan tentang Tuhan Yesus menjelma jadi manusia. Namun ini yang ku percaya, bahwa Dia dapat memelihara apa yang telah ku serahkan waktu aku percaya. Namun ini yang ku percaya, bahwa Dia dapat memelihara apa yang telah ku serahkan waktu aku percaya. Jemaat Tuhan, tiba saatnya kita akan dilawat oleh kebenaran firman Tuhan yang akan sangat memberkati kita untuk kita dapat melewati hidup kita di dalam minggu ini. Mari jemaat Tuhan, kita mengangkat pujian PPK nomor 161, Ingat akan nama Yesus. Ingat akan nama Yesus, kamu yang menanggung berat. Nama itu beri kekuatan bagi orang yang penat. Indahlah namanya, perlindungan yang teguh. Indahlah namanya, perlindungan yang teguh. Ingat akan nama Yesus, tempat berlindung teduh. Walau godaan menimpa, Ia perisai yang teguh. Indahlah namanya, perlindungan yang teguh. Indahlah namanya, perlindungan yang teguh. Bait ketiga, nama Yesus sungguh indah, menggemarkan jiwaku. Nama Yesus sungguh indah, menggemarkan jiwaku. Ya selalu beri penghiburan, ku mau puji nama-Mu. Indahlah namanya, perlindungan yang teguh. 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 Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, saya mengajak kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur hari ini punya waktu untuk merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong pemberitaan firman Tuhan, urapi setiap kami untuk boleh mengerti dan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya mengajak membuka Alkitab kita di dalam Galatia pasal yang ke-6 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10. Galatia pasal yang ke-6 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus.
Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Sejauh demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, dan menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian terkasih di dalam Tuhan Yesus, di dalam teks yang barusan kita baca, ini adalah sebuah teks yang Paulus sendiri tuliskan kepada jemaat Galatia. Jika melihat di dalam Galatia di pasal-pasal sebelumnya, ini adalah sebuah kalimat teguran. Ini adalah sebuah pasal yang mengisikan mengenai teguran terhadap jemaat Galatia. Karena di dalam kehidupan jemaat Galatia ada sebuah potensi terjadinya perpecahan, bukan hanya perpecahan antar jemaat, tetapi sampai kepada kehidupan-kehidupan yang jatuh di dalam dosa. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kehidupan kita ini memang tidak bisa lepas, bahkan sekalipun kita sudah percaya Yesus, kita tidak bisa lepas dari godaan dosa. Godaan dosa itu selalu datang kapan saja yang ia mau, bahkan dalam setiap kesempatan, bahkan di dalam kesendirian kita pun kita bisa berdosa. Ini adalah hal yang sudah menjadi bagian kita ketika Adam dan Hawa dan seluruh umat manusia telah jatuh dan telah kehilangan kemuliaan Allah, seperti yang dikatakan di dalam Roma. Akan tetapi Bapak Ibu sekalian, di dalam teks ini penggambarannya bukanlah manusia yang tidak ada pengharapan di dalam Kristus. Justru ini adalah teks yang sudah digambarkan bahwa di dalam kehidupan jemaat pada waktu itu, ingat ada kasih Kristus. Ada kasih Kristus. Bapak Ibu sekalian, di dalam kehidupan jemaat ini, di dalam teks pasal yang ke-6, ada kemungkinan dan ada satu kejadian. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan sebuah pelanggaran, ini adalah sebuah kata yang seandainya ada orang yang jatuh di dalam dosa dan orang-orang jemaat itu tahu, janganlah menjadi hakim. Janganlah menghakimi dia, tetapi bawa orang itu ke dalam jalan kebenaran oleh karena kelembutan dan di dalam roh. Bapak Ibu, ini adalah sebuah perkataan teguran yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat yang berpotensi untuk saling menjatuhkan pada waktu itu. Bapak Ibu, saling menjatuhkan pada waktu itu bukan hanya karena berdasarkan kepentingan-kepentingan. Bapak Ibu, gereja Tuhan di sepanjang waktu, di sepanjang abad dan masa, itu selalu pasti ada terjadi namanya pergolakan di tengah-tengah jemaat, dimanapun. Saya mau mengatakan di dalam sejarah gereja kita, gereja aliran Protestan pun lahir dari sebuah pergolakan, revolusi kekristenan. Ini adalah sebuah pergolakan yang begitu besar pada saat Katolik Roma berkuasa penuh atas segala sesuatu, bahkan sampai Katolik Roma pun sempat terjatuh di dalam dosa perdagangan firman Tuhan, bahwa keselamatan bisa dibeli oleh sebuah koin emas. Ini adalah hal-hal yang begitu memalukan sebenarnya. Akan tetapi Bapak Ibu sekalian, di dalam sejarah ini pun Tuhan berkarya, bahwa di dalam sejarah setiap gereja ketika ia kembali kepada kasih setia Tuhan, itu bisa bangkit. Bapak Ibu sekalian, makanya di dalam kondisi yang digambarkan oleh Paulus, ini bukan baru terjadi 1-2 kali. Bisa saja kesempatan ini terjadi lagi di dalam jemaat Galatia ke depannya. Ini adalah sebuah hal yang sangat-sangat sulit untuk diterima untuk jemaat-jemaat atau untuk petinggi-petinggi gereja di Galatia. Kenapa? Karena sikap menghakimi di dalam natur dosa kita itu kuat.
Akan tetapi Bapak Ibu, yang menjadi poin pertama yang saya akan sampaikan adalah di ayat yang kedua, yaitu bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Bapak Ibu sekalian, di dalam hal ini sebuah perkataan penting digambarkan Paulus, yaitu hukum Kristus. Apa hukum Kristus? Kasih. Bapak Ibu, kasih adalah penggambaran yang Kristus bawa, tetapi kasih tidak bisa disebut Tuhan. Sekali lagi, kasih itu dibawa oleh Kristus, tetapi kasih itu bukanlah Tuhan itu sendiri. Itu adalah sebuah kalimat mungkin seolah-olah berputar-putar, tetapi Bapak Ibu boleh pahami sekali lagi, kasih itu digambarkan di dalam Kristus, tetapi kasih tidak boleh disebut Tuhan. Kenapa kasih kita tidak boleh sebut Tuhan? Kalau kasih kita sebut Tuhan, maka kasih itu sendiri keberadaannya sama seperti dengan Tuhan. Dia berkuasa, dia ini tidak. Yang berkuasa itu Tuhan Yesus kita. Kasih adalah salah satu karakter yang Tuhan bawa. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita melihat karakter kasih yang Tuhan bawa, Paulus dengan sangat tepat mengatakan bahwa segala sesuatu itu harus bisa diselesaikan dengan kasih. Kejadian sulit, keadaan sulit, apapun harus ada kasih. Tidak bisa tidak. Ini adalah hal yang niscaya, nggak boleh hilang. Bapak Ibu sekalian, satu hari ketika Paulus, mungkin saya gambarkan di tengah-tengah kondisi ini, mereka jemaat sudah saling menyerang satu dengan yang lain. Entah karena masalah apa, mungkin adalah masalah pribadi atau masalah apa. Tetapi justru dalam kondisi-kondisi yang berat, saya mau katakan jemaat ini bukan dalam kondisi yang sedang baik. Jemaat ini di Galatia dalam satu kondisi yang sangat susah. Sudahlah susah dari luar karena mereka hidup di sebuah kota yang memiliki sistem pemerintahan. Kaisar adalah dewanya. Kemudian mereka pun harus berhadapan dengan agama-agama lain. Belum lagi Yahudi belum berhenti mengejar-mengejar mereka. Yahudi belum berhenti berusaha menjatuhkan mereka. Tapi justru di kondisi seperti itu, bukannya bersatu, malah semakin terpecah. Bapak Ibu, ini adalah satu kondisi yang sulit. Kondisi ini betul-betul mereka jemaat bisa saja kehilangan kasih. Makanya Paulus di ayat yang kedua sangat tepat menggambarkan bahwa kasih itu adalah muara dari segala sesuatu. Bapak Ibu, bayangkan bagaimana kondisinya jika sebuah jemaat mengatakan, oh aku mengasihi Tuhan, oh aku setia kepada Tuhan, tetapi tidak ada kasih di tengah-tengah mereka. Bapak Ibu, ini yang digambarkan Paulus, bahwa kasih itu adalah muara atas segala sesuatu yang baik. Kalau kasih itu di dalamnya ada kesetiaan, di dalamnya ada kesabaran, di dalamnya ada memaafkan, saling mengampuni. Mengapa kasih itu saat ini menjadi buntu? Bapak Ibu, mereka kehilangan yang namanya kasih itu sendiri. Kasih itu sendiri menjadi sebuah arti yang apakah kasih itu seperti memberikan barang saja itu sudah disebut kasih. Oh, kasih itu hanya seperti ini, hanya seperti memperhatikan saja, misalnya mengatakan oh selamat pagi, ke Tuhan memberkati. Apakah kasih yang demikian? Tidak Bapak Ibu. Yang mau Paulus gambarkan adalah berbantu-bantuan, saling menopang. Di dalam waktu baik, di dalam waktu susah, saling menopang. Ini kasih yang sangat-sangat real yang digambarkan Paulus. Ini kasih yang sama seperti yang Yesus gambarkan. Ketika engkau memberikan sesuatu kepadaku atau kepada saudaramu, berikanlah sesuatu itu sama seperti engkau memberikan kepada aku. Bahwa sebuah pelayanan yang kita lakukan itu tidak boleh karena sebuah paksaan, bukan karena tetapi betul-betul saling menanggung oleh karena belas kasih itu. Bapak Ibu, kasih yang digambarkan di sini adalah kesetiaan mereka terhadap Tuhan. Bagaimana mungkin mereka bisa mengatakan setia tetapi tidak punya kasih? Ini bertolak belakang. Akan tetapi di dalam teks ini Paulus mengingatkan, bertolong-tolonglah sesuai dengan hukum Kristus, yaitu hukum kasih. Supaya kamu saling setia antar satu jemaat dengan yang lain, dan engkau pun setia kepada Tuhan. Demikianlah sederhananya yang hendak Paulus sampaikan. Bapak Ibu, inilah yang sebenarnya yang menjadi bukti cinta kepada Tuhan itu harus tergambar. Kita tidak bisa mengatakan aku mengasihi tetapi tidak ada aksinya. Segala sesuatu, bahkan dikatakan di dalam Timotius,
Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Maka iman kita, kasih kita tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Tidak ada kasih, tidak ada iman. Oleh karena itu Paulus mengajak jemaat di tempat itu mengasihi. Bagaimana caranya? Saling topang menopang. Bapak Ibu sekalian, saling topang menopang di dalam hal ini bukan hanya bicara mengenai siklus jemaat itu saja, lingkup jemaat itu saja, tidak. Mengingat ketika di dalam minggu ini pun kita sedang menjalani minggu Paskah, setelah Paskah. Kita sedang menunggu memasuki minggu ketika Tuhan Yesus naik ke surga. Bapak Ibu sekalian, di dalam perjalanan itu ada sebuah amanat agung yang disampaikan kepada semua orang di sepanjang zaman dan abad. Untuk menjadi pemberita Injil, untuk menjadi memberitakan kasih Kristus. Bapak Ibu sekalian, amanat agung yang digambarkan di sini adalah mereka berusaha jemaat ini bagaimana bisa menjadi berkat bagi bangsa-bangsa kalau di dalamnya sendiri sudah berantakan. Tidak ada saling menopang, tidak ada saling menolong-menolong. Bagaimana kita bisa menyatakan kasih kepada orang-orang di luar sana, tetapi jemaat sendiri belum bisa menolong, bahkan masih saling curiga satu dengan yang lain. Bapak Ibu sekalian, yang pertama setia dan saling mengasihi, saling tolong menolong, itu adalah bukti cinta kita kepada Yesus. Dan kalau bukti cinta itu digambarkan di dalam kasih, yang kasih itu seperti muara, seperti sebuah tempat di mana semua kesetiaan, kesabaran itu semua berkumpul, supaya semua hal itu bisa kita beritakan di dalam diri kita. Maka muara itu tidak bisa berhenti di tempat itu saja, harus mengalir, harus mengalir. Makanya amanat agung di sini adalah hukum Kristus, mengasihi dan menjadi kasih itu sendiri, mengasihi dan menjadi berkat bagi orang lain. Bapak Ibu sekalian, makanya jangan sampai sesat di dalam mengasihi itu. Jangan sampai sesat di dalam hal ini adalah jangan sampai kamu memberitakan kasih Tuhan, tetapi bukan kasih Tuhan yang kamu bawa, tetapi sebuah pemegahan diri, sebuah anggapan bahwa oh karena saya begitu. Bapak Ibu sekalian, ini adalah sebuah teks yang cukup sulit untuk dipahami, bahwa jangan sesat itu digambarkan bahwa dengan pemberitaan diri sendiri. Pemberitaannya bukan kasih Kristus, tetapi pemberitaan karena saya. Ini adalah satu hal yang Tuhan jaga dan Tuhan larang. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga akan dituai orang itu. Sebab barang siapa yang menabur di dalam dagingnya, di ayat yang ke-8, bahwa siapa yang menabur dari dagingnya, bukan menabur dari apa yang dimiliki di dalam muara itu. Itu sama seperti sebuah kolam kecil yang berusaha membasahi seluruh ladang yang begitu besar. Bagaimana mungkin? Kalau tidak kolam itu menjadi kering dan mati, maka airnya itu tidak akan keluar. Bapak Ibu, itu penggambaran yang sangat kejam sebenarnya. Bahwa bagaimana mungkin kita bisa memberitakan kasih kepada seluruh umat, kepada seluruh orang, tetapi kita memberitakannya dengan kedagingan kita. Ini adalah sebuah awasan dari Paulus, bahwa jemaat saling topang menopanglah, tapi jangan lupa, jangan sampai saling topang menopang bukan karena demi Yesus Kristus, tetapi demi diri sendiri. Bapak Ibu sekalian, memberitakan amanat agung dalam kondisi sulit, apalagi dalam kondisi COVID-19 seperti ini, Bapak Ibu tidak bisa keluar. Itu membuat banyak celah sebenarnya tertutup, tetapi justru membuka banyak celah juga. Amanat agung diberitakan bukan hanya untuk orang baik atau orang jahat. Amanat agung diberitakan untuk orang baik yang menjadi jahat atau orang jahat yang menjadi baik juga. Kepada semua orang, kepada seluruh orang di muka bumi ini, di sepanjang zaman dan di sepanjang masa, sampai kedatangan Yesus yang kedua. Kalau kesetiaan kita hanya berdasarkan kepada diri kita sendiri, memberitakan Injil berdasarkan diri sendiri, maka Tuhan mengatakan Dia akan menerima tuaiannya. Tuaiannya adalah hukuman dari Tuhan. Jangan sampai ketika kita melakukan perbuatan baik, kita mendatangkan kesombongan dari diri kita. Bapak Ibu, saya mau mengingatkan kembali, di dalam 7 dosa yang digambarkan 7 dosa maut, hanya satu dosa yang kita sendiri manusia tidak bisa pahami dan tidak bisa sadar bahwa kita sedang berdosa.
tanpa Kristus di dalamnya, yaitu kesombongan. Bapak Ibu, seseorang yang sombong tidak bisa menyadari dirinya sombong tanpa Kristus. Seseorang yang sombong atau kita yang pernah sombong jatuh di dalam dosa kesombongan tidak bisa sadar bahwa setiap perbuatan-perbuatan baik kita menjadi jawaban-jawaban doa bagi orang-orang lain. Wah, orang lain begitu bersuka cita. Tetapi nyatanya kita sedang menyombongkan diri sendiri. Itu tidak bisa kita tahu tanpa Kristus. Bapak Ibu sekalian, ketika Tuhan memanggil kita untuk memperlengkapi kita, Tuhan memperlengkapi kita dengan kebenaran firman Tuhan. Dengan perkataan, awasilah dirimu sendiri. Jangan sampai jatuh di dalam pencobaan juga. Ayat yang pertama, bagian yang ke B. Jangan sampai kita jatuh di dalam pencobaan. Bapak Ibu sekalian, menjadi jawaban bagi orang lain. Menjadi jawaban doa. Menjadi jawaban pergumulan bagi orang lain. Itu adalah sebuah sikap pahlawan atau sebuah sikap heroisme. Itu kalau orang itu menjadi sebuah hero atau pahlawan, itu membanggakan bagi dirinya sendiri. Akan tetapi sikap itu sendiri pun yang bisa membuat orang itu jatuh di dalam dosa. Makanya di ayat yang pertama, itu langsung dikatakan, jangan sampai dirimu jatuh di dalam pencobaan. Apakah ini yang membuat orang lain menjadi sombong? Tidak. Tetapi diri sendiri. Diri sendiri sangat mudah untuk jatuh di dalam dosa kesombongan. Makanya di dalam poin ini Tuhan sedang mempersiapkan gereja-gereja Tuhan untuk menjadi jawaban doa. Akan tetapi gereja-gereja Tuhan, yang saya masuk gereja bukanlah gedung, tetapi jemaat-jemaat Tuhan. Hati-hati kita semua, saya dan Bapak Ibu, teman-teman pemuda, remaja, semua yang mendengarkan, kita berpotensi untuk jatuh di dalam dosa kesombongan. Hendaknya mengawasi diri dengan kebenaran firman Tuhan. Jangan sampai kita menjadi jawaban doa oleh karena kesombongan diri kita. Bapak Ibu yang terkasih, kita sering mengatakan siap untuk mengabarkan Injil kepada seluruh orang. Sama seperti dikatakan amanat agung. Barangkali ini khotbah bukanlah khotbah pertama Bapak Ibu bisa mendengarkannya. Tetapi Bapak Ibu, yang saya mau katakan adalah menjadi jawaban doa yang real bagi jemaat Tuhan. Mulai dari tempat ini. Bapak Ibu yang terkasih, saya mau mengatakan menjadi jawaban doa, apakah kita harus menjadi pelayan Tuhan atau kita harus memberikan seluruh harta kita sama seperti jemaat mula-mula, menjual seluruh harta dan membagikannya kepada orang-orang miskin atau kepada jemaat-jemaat yang sulit? Tidak Bapak Ibu. Tidak. Tetapi bergeraklah dalam kasih kita untuk tolong menolong, saling tolong menolong. Bapak Ibu sekalian, ini adalah sebuah hal yang sulit kita lakukan, tetapi bukan hal yang tidak mungkin. Mungkin ada di antara Bapak Ibu sekalian mengatakan, oh saya ini bukan Tuhan yang bisa selalu mengasihi. Saya ini adalah hanya orang biasa. Saya ini hanya yang biasa-biasa saja, saya tidak kaya. Bapak Ibu tidak perlu kaya untuk bisa menolong orang lain. Tuhan sudah memberikan banyak fasilitas bagi kita. Tuhan memberikan kita pikiran yang cemerlang. Tuhan memberikan hati. Tuhan memberikan kita tangan yang bisa dilipat untuk mendoakan orang lain. Kita bahkan bisa Tuhan berikan mulut dan telinga untuk mendengar dan memberikan kekuatan bagi orang lain. Bapak Ibu sekalian, banyak sekali Tuhan berikan fasilitas untuk kita menjadi jawaban doa. Bapak Ibu, jika kita belum bisa menjadi jawaban doa, maka kita belum bisa juga menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Karena salah satu menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, memberitakan Injil, itu bukan hanya sekedar perkataan-perkataan seperti di mimbar demikian, tetapi melalui sebuah laku hidup, sebuah perbuatan hidup yang real. Nyatanya Tuhan sudah memperlengkapi kita dengan sebuah status anak Tuhan. Anak Tuhan yang Tuhan perlengkapi. Anak Tuhan yang setiap minggu punya kesempatan dengar firman Tuhan. Dan anak Tuhan yang hari ini setelah mendengarkan firman Tuhan punya kesempatan untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian terkasih dalam Tuhan Yesus, ketika kita menjadi anak Allah dan setia mengikut Kristus, kita sedang didorong untuk menjadi jawaban bagi orang lain, untuk menjadi jawaban doa untuk orang-orang yang dalam keluh kesahnya. Bagaimana caranya? Ketika kita menjadi anak Allah, Tuhan telah berikan segala sesuatu yang kita butuhkan.
Yang kita butuhkan itu bukan material. Yang kita butuhkan adalah kasih. Dengan kasih, segala cara bisa kita lakukan. Segala sesuatu bisa kita dorong untuk mengasihi jemaat, untuk mengasihi orang lain. Jika kita hanya terbatas, tunggu kaya untuk bisa tolong, tunggu ini, tunggu itu, maka saya mau mengatakan, waktu itu berjalan sangat cepat. Hingga kita sadar, waktunya sudah lewat dan kita masih menunggu. Kita menunggu sesuatu yang tidak ada sebenarnya. Marilah Bapak Ibu, di dalam kesetiaan kita dan kepada kecintaan kita kepada Tuhan, dalam kondisi ini kita sedang diuji. Adakah kita saling mengasihi satu jemaat dengan jemaat lain? Bagaimana caranya? Minimal Bapak Ibu, saling kita menelpon, saling kita memperhatikan, saling kita mendoakan dan betul-betul mendoakan. Saling kita memberikan waktu, saling kita memberikan jawaban, saling tolong menolong menopang jemaat kita. Memberikan kekuatan dan pengharapan bagi keluarga. Bapak Ibu sekalian, ini adalah kondisi di mana gereja tidak boleh hanya memikirkan dirinya sendiri. Ini adalah kondisi di mana gereja harusnya saling topang menopang di dalam hukum Kristus untuk keluar. Beritakan Injil kasih kepada keluarga-keluarga. Beritakan pengharapan kepada jemaat-jemaat. Makanya di ayat yang ke-10, utamanya kepada kawan-kawan kita seiman. Ini adalah kondisi yang sangat-sangat ideal untuk gereja keluar. Untuk gereja beraksi. Mari saling tolong menolong di tengah-tengah jemaat. Gereja yang saya katakan bukanlah GKI Gracia, tetapi gereja yang saya katakan adalah setiap orang yang ada di dalam Kristus. Ialah yang disebut gereja. Akulah gereja, Bapak Ibu adalah gereja. Kita semua adalah gereja yang Tuhan pakai menjadi saluran berkat. Caranya bagaimana? Bapak Ibu bisa tentukan sendiri. Bapak Ibu bisa melihat kekuatan Bapak Ibu sendiri. Bapak Ibu bisa melihat celah di mana Bapak Ibu diberikan oleh Tuhan untuk melakukan perbuatan baik, untuk menolong jemaat satu dengan yang lain, untuk memberitakan kasih. Mari di waktu-waktu demikian kita bagikan suasana, bagikan pengharapan yang positif. Kita sudah capek, kita sudah lelah mendengarkan COVID-19. Kita sudah terus-menerus berputar di dalam sampai kapan. Jika virus ini berlangsung 10 tahun pun, di dalam Kristus ada pengharapan. Banyak penderitaan yang akan menanti Bapak Ibu ke depannya. Tetapi ingatlah, ketika di dalam Kristus, jemaat Tuhan saling topang menopang, kita bisa jalan jauh. Jika Bapak Ibu mau berusaha, diriku sendiri saya kasihani terus, gereja kita susah ini, tidak. Ini adalah waktu kita untuk keluar, menolong yang lain. Mari saya mengajak jemaat Tuhan memperhatikan kondisi sekitar, memperhatikan orang-orang lain, memperhatikan keluarga kita lebih lagi. Dalam kondisi ini kondisi yang sangat ideal untuk menjadi jawaban doa bagi orang lain. Amin, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk pemberitaan firman Tuhan hari ini. Kiranya Tuhan boleh menolong setiap jemaat Tuhan, di dalam kehidupannya boleh menjadi jawaban-jawaban doa bagi orang lain. Di dalam keterbatasannya mereka, tidak menutup kemungkinan untuk boleh memberkati orang lain. Kiranya Tuhan menolong setiap jemaat Tuhan, berikan hikmat dan kuasa Tuhan, terutama tambahkanlah kasih kepada setiap kami, supaya kasih yang kami miliki ialah yang menggerakkan segala sesuatu untuk saling tolong menolong dan saling menopang, dan saling memberkati, bukan menjatuhkan, untuk saling menguatkan dan memberikan pengharapan, dan bukan untuk saling mencelah dan untuk saling merendahkan. Kiranya Tuhan menolong setiap jemaat Tuhan, Tuhan tolong setiap kami untuk boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, dan boleh menjadi jawaban-jawaban doa bagi jemaat dan bagi orang-orang lain. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa dan mau melakukan semuanya ini. Amin. Jemaat sekalian, mari kita akhiri ibadah kita bangkit berdiri, kita menyanyikan doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mohon selamat
Jemaat yang terkasih, terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat dari Allah Tritunggal menyertai kita sekalian, mulai dari hari ini sampai Maranatha tiba. Amin. 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 Jemaat dipersilakan duduk, ibadah kita selesai, silakan mengambil waktu teduh. Tuhan memberkati.